Setelah diperiksa selama 5 jam, Direktur Operasional PT LIB maupun Presiden Klub Arema FC enggan berkomentar banyak soal materi pemeriksaan kasus tragedi Kanjuruhan. Sementara Ketum PSSI Muhammad Iryawan kembali mangkir dari panggilan penyidik. Informasi selengkapnya akan disampaikan Anwar Fuadi langsung dari Mapolda Jatim. Adi, apa saja hasil pemeriksaan para saksi kasus tragedi Kanjuruhan di Mapolda Jatim pada hari ini? Ya, Yohana, hari ini ada 14 saksi yang memenuhi panggilan dari penyidik di Treskrimum Polda Jawa Timur. Di antaranya adalah Direktur Operasional PT LIB Sujarno dan juga Presiden Klub Arema FC Gilang Widya Pramana. Dan tadi kalau kami melihat begitu ya, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, ini Direktur Operasional PT LIB Sujarno ini sudah keluar dari Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Namun tidak ada sepatah kata pun yang keluar yang disampaikan oleh Sujarno saat meninggalkan Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Ia langsung bergegas menuju mobil dan juga meninggalkan Mapolda Jawa Timur. Namun tadi pihak penasihat hukum atau pengacara dari Sujarno ini memberikan komentar begitu kepada awak media terkait dengan materi penyidikan pada hari ini. Tadi Rohmat Amrullah, pengacara Sujarno, mengatakan bahwa kliennya dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik. Dan pertanyaan yang dilontarkan ini merupakan pendalaman dari pemeriksaan yang telah berlangsung sebelumnya terhadap kliennya. Karena memang Sujarno ini sudah diperiksa pada hari ini merupakan pemeriksaan ketiga di Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Lalu kemudian tadi dari poin-poin yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Sujarno, yang pertama adalah terkait dengan penyelenggaraan pertandingan, bahwa disampaikan PT LIB dan juga panpel pertandingan Arema versus Persebaya pada 1 Oktober 2022 lalu ini sudah menjalankan tugas dan juga fungsinya sesuai dengan tupoksi yang ada. Lalu kemudian terkait dengan jadwal pertandingan yang juga menjadi perbincangan publik. Dari pukul 20 sebenarnya sudah ada rekomendasi untuk dimajukan pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Namun pada akhirnya tetap dilaksanakan sesuai jadwal semula, yaitu pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan disampaikan tadi oleh pengacara Sujarno bahwa jam tayang yang tetap ini merupakan hasil kesepakatan seluruh pihak dan juga sudah diketahui oleh aparat kepolisian. Lalu kemudian terkait dengan verifikasi stadion yang terakhir dilakukan pada tahun 2020. Tadi disampaikan bahwa memang PT LIB terakhir melakukan verifikasi Stadion Kanjuruhan pada tahun 2020. Sedangkan PSSI ini melanjutkan pada tahun 2021. PSSI ini sudah melakukan verifikasi juga untuk Stadion Kanjuruhan. Walaupun memang pada tahun 2022 hal itu tidak dilakukan. Dan dia mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada aturan yang jelas begitu ya terkait dengan rentang verifikasi yang harus dilakukan. Selama ini pihaknya melihat atau pihak PT LIB mengatakan bahwa Stadion Kanjuruhan dalam kondisi yang aman. Toh buktinya Piala Menpora, Piala Presiden ini bisa digelar di sana dengan lancar. Sehingga apa yang terjadi kemarin ini merupakan di luar dugaan semua pihak. Berikut adalah pernyataan dari Rohmat Amrullah, pengacara dari Direktur Operasional PT LIB. Melakukan persiapan tentang medis, tentang keamanan, semuanya sebenarnya sudah dilakukan. Nah, kita memang tidak tahu apa yang terjadi di next selanjutnya, kemudian ada kerusuhan dan sebagainya, itu di luar dugaan dan di luar keinginan dari seluruh pihak. Semuanya tidak ingin kerusuhan itu terjadi. Terkait jam pertandingan gimana itu? Nah, terkait yang di Kanjuruhan, memang ada usulan untuk tanding di 15.30. Namun kemudian usulan dari setelah diskusi antara LIB dengan pihak broadcast itu akhirnya kita meminta artinya mengusulkan untuk tetap tanding di jam 20. Nah, itu pun kita hanya saran, coba optimalkan komunikasi dengan pihak kepolisian. Dan ternyata pihak kepolisian pun juga akhirnya memberikan rekomendasi. Polda pun juga memberikan rekomendasi. Artinya panpel itu tidak akan jalan kecuali atas rekomendasi pihak kepolisian.
Ya, selain itu terkait dengan informasi yang mengatakan bahwa Sujarno yang merupakan Irjen Purnawirawan Polisi ini memberi tekanan begitu ya kepada Kapolres Malang pada saat itu, yaitu AKBP Verly Hidayat. Tadi Rohmat juga membantah hal tersebut. Lalu kemudian setelah pemeriksaan dari Direktur Operasional PT LIB, tak lama setelahnya ini pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Presiden Klub Arema FC Gilang Widya Pramana ini juga keluar dari ruang penyidik dan tidak berkomentar banyak juga terkait dengan pemeriksaan pada hari ini. Yang pasti ia menegaskan bahwa kapasitasnya adalah sebagai sponsor dan juga investor dari Arema FC. Ia mengatakan untuk pengelolaan tim dan juga lain-lain sebaiknya ditanyakan juga kepada owner dan juga kepada direksi Arema FC. Karena kami juga tadi sempat menanyakan apakah benar informasi yang mengatakan bahwa Iwan Budianto, Wakil Ketua Umum PSSI adalah pemilik saham mayoritas dari PT AABBI yang menaungi Arema FC. Dan ini informasinya sudah beredar juga dan banyak diketahui oleh masyarakat. Namun ia tadi tidak menjawab hal tersebut. Yohana. Ya, Adi, apakah pemeriksaan saksi-saksi ini berkaitan dengan penambahan tersangka baru? Ya, Yohana, ini juga menjadi pertanyaan tentunya karena kalau kita lihat berkas dari 6 tersangka yang sebelumnya ditetapkan baik dari pihak Direktur Utama PT LIB, Ketua Panpel, lalu kemudian Security Officer, serta 3 personil kepolisian, ini berkasnya sudah dilimpahkan atau sudah pelimpahan tahap 1 ke JPU. Ada 3 berkas kemarin yang dilimpahkan. Yang pertama dari Direktur LIB, yang kedua dari Pampel, dan yang ketiga dari pihak kepolisian. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan, kenapa kemudian masih ada pemeriksaan saksi-saksi di Mapolda Jawa Timur? Apakah ini adalah indikasi akan adanya tersangka baru yang akan segera ditetapkan? Dan tadi kami tanyakan kepada Kabid Humas Polda Jawa Timur, dikatakan bahwa saat ini penyidik ingin mendalami subjek hukum baru, ingin mendalami ada peran lain begitu dalam tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 supporter. Memang tidak disampaikan secara tegas apakah terkait dengan penambahan tersangka atau tidak. Namun kemungkinan untuk penambahan tersangka pada tragedi Kanjuruhan ini selalu ada. Karena kalau kita lihat perjalanan kasus ini, Yohana, sebelumnya pada saat mengumumkan 6 tersangka, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan tersangkanya akan lebih dari 6 ini atau akan ada tersangka lain. Dan ini juga disampaikan oleh sejumlah pejabat Polri ya, dan juga disampaikan secara berulang-ulang juga di beberapa kesempatan oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo bahwa kemungkinan memang akan ada penambahan tersangka baru dalam kasus ini. Pun juga disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri pada saat itu, yaitu Brigjen Pol Andi Rian. Dan kemungkinan itu memang tetap ada dan kami juga tentunya menunggu karena tadi Kabid Humas Polda Jawa Timur mengatakan bahwa untuk kepastiannya ini menunggu dari penyidik karena saat ini pemeriksaan berlangsung dinamis, pemeriksaan saksi-saksi juga masih terus dilakukan begitu ya. Apalagi pekan depan ini dijadwalkan kembali akan dilakukan pemeriksaan terhadap Ketum PSSI Muhammad Iriawan. Karena kita tahu sebenarnya ada 15 orang yang diperiksa pada hari ini, namun yang hadir adalah 14 orang. Satu diantaranya mangkir, yaitu Ketum PSSI Iwan Bule atau Muhammad Iriawan. Alasan dari Muhammad Iriawan tadi dikatakan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, alasan mangkir pada pemeriksaan kali ini adalah ada agenda yang berkaitan dengan PSSI dan juga FIFA. Dan alasan ini sama begitu ya, hampir sama dengan alasan Iwan Bule pada saat pemeriksaan pekan lalu yang juga sempat ditunda. Dan untuk pemeriksaan terhadap Ketum PSSI ini akan dijadwalkan ulang rencananya pada pekan depan, tepatnya pada 3 November 2022. Kita akan sama-sama tunggu pemeriksaan saksi ini dan apakah akan ada penetapan tersangka baru dalam kasus ini. Yohana. Baik, terima kasih Anwar Fuadi melaporkan langsung dari Jawa Timur.